Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup beriman kita berproses di dalam memahami nilai-nilai hidup kekristenan yang kita miliki. Mungkin ada yang berproses sejak kanak-kanak karena sudah dikenalkan dengan sekolah minggu, remaja, pra-remaja, pemuda, dan seterusnya. Namun ada juga di antara kita yang berproses ketika kita sudah dewasa. Tetapi kita masing-masing mempunyai proses memahami nilai-nilai hidup kekristenan kita itu sejak kita benar-benar memegang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, di dalam proses ini ada satu bagian penting yang perlu kita miliki sebagai orang percaya, yaitu bagaimana kita memiliki pemahaman akan pengajaran nilai-nilai hidup kekristenan yang perlu kita pegang di dalam kita menjalani hidup harian yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, pemahaman akan pengajaran ini akan menjadi sangat berharga di dalam kita menyikapi kehidupan yang kita jalani. Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi mendorongkan supaya mereka juga memiliki pemahaman tentang pengajaran itu dengan sebaik-baiknya. Filipi 1 ayat 7-11 mengatakan demikian. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus memang memikirkan jemaat ini dengan sungguh-sungguh terkait dengan bagaimana mereka memahami nilai-nilai hidup kekristenan yang mereka miliki. Rasul Paulus sudah melihat bagaimana mereka sangat antusias di dalam memahami nilai-nilai kekristenan. Baik ketika Rasul Paulus hadir di tengah-tengah mereka, mengajar mereka, maupun ketika Rasul Paulus sudah jauh dari mereka, dan dengan suratnya Rasul Paulus tetap mendorongkan supaya mereka memiliki pemahaman yang baik tentang nilai hidup kekristenan itu. Itu terlihat jelas di dalam ayat yang ke-9. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mendorongkan supaya jemaat di Filipi memiliki pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, tentang nilai-nilai hidup kekristenan, sehingga mereka bisa memiliki sikap yang teguh menghadapi segala macam hal yang bisa mereka pilih dalam kehidupan ini, bahkan terhadap berbagai macam pengajaran yang mungkin muncul di dalam kehidupan yang dijalani. Dan bukankah di dalam hidup kekristenan kita zaman sekarang ini ada banyak sekali macam pengajaran yang muncul di dalam hidup kekristenan. Ada banyak gereja, ada banyak pengkhotbah, ada banyak hal yang bisa kita lihat, baik melalui media sosial ataupun melalui media cetak. Kita bisa melihat ada berbagai macam pengajaran-pengajaran yang muncul. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang kita berproses dan menjadi pribadi yang bertumbuh di Gereja Kristen Indonesia, dalam hal ini kita didorongkan untuk
dengan sungguh-sungguh mempelajari, memiliki pemahaman yang baik tentang pengajaran yang diberikan oleh Gereja Kristen Indonesia. Bagaimana kita memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengertian yang baik tentang nilai-nilai kekristenan yang dipegang oleh Gereja Kristen Indonesia. Dan dengan demikian ketika kita menghadapi segala macam situasi, kita tahu apa sih yang menjadi pegangan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menanggapi situasi. Dan kalau itu yang kemudian sudah kita miliki, pengertian yang baik, pemahaman yang kuat, itu akan memantapkan kita di dalam kita menjalani hidup kekristenan kita. Rasul Paulus mendoakan supaya jemaat Filipi supaya tetap berada di dalam kesucian sampai hari Kristus. Dan tentu kita juga berharap kita pun bisa tetap dengan teguh memegang nilai-nilai hidup kekristenan kita sampai dengan hari Kristus itu. Dan satu catatan yang baik yang diberikan oleh Rasul Paulus, supaya di dalam pemahaman pengajaran yang baik ini, jemaat Filipi penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam rangka kita memuliakan dan memuji Tuhan. Dan saya rasa itu pun juga menjadi bagian kita. Di dalam pemahaman dan pengertian kita yang baik tentang nilai-nilai hidup kekristenan yang diajarkan gereja kita, maka kita pun bisa menghasilkan buah yang membawa dampak baik bagi kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang percaya. Mari kita terus belajar, berproses, memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai hidup kekristenan kita, khususnya Gereja Kristen Indonesia, sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.